Salam, selamat malam saudara-saudaraku dalam Kristus. Bertemu kembali dalam renungan malam Suara Pengharapan. Tema renungan kita pada malam ini adalah tinggal di dalam Kristus. Dalam kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 9 tertulis, setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Saudaraku, tinggal di dalam ajaran Kristus sama dengan tinggal di dalam Kristus itu sendiri. Ada dua alasan yang kuat mengapa setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus benar-benar tinggal menetap di dalam Kristus. Alasan yang pertama adalah bahaya dan jahatnya meninggalkan Kristus dan firman-Nya, yaitu Injil. Pada akhirnya hal itu sama saja dengan meninggalkan Allah itu sendiri. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki Allah. Ajaran Kristuslah yang ditetapkan untuk membimbing kita kepada Allah. Dengan ajaran Kristuslah Allah menarik jiwa-jiwa pada keselamatan dan pada dirinya sendiri. Siapa yang memberontak darinya, dengan berbuat demikian berarti memberontak terhadap Allah. Saudaraku, alasan yang kedua mengapa kita harus tetap tinggal di dalam Kristus adalah kita akan untung dan berbahagia jika kita berpegang teguh pada kebenaran. Karena hal itu mempersatukan kita dengan Kristus yang merupakan pokok dari kebenaran itu. Dan dengan demikian kita bersatu dengan Bapa juga, sebab keduanya adalah satu. Barang siapa tinggal, berakar dan mendasar di dalam ajaran itu, ia memiliki Bapa maupun Anak. Oleh ajaran Kristus, kita dicerahkan dalam pengetahuan akan Bapa dan Anak. Oleh itu kita dikuduskan bagi Bapa dan Anak itu sendiri. Lalu kita diperkaya dengan kasih yang kudus kepada Bapa dan Anak, dan dengan demikian dipersiapkan untuk menikmati Bapa dan Anak tanpa akhir. Artinya sampai selama-lamanya kita menikmati kebaikan-kebaikan di dalam Allah itu. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 3 dikatakan, kamu sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya kalau kita memiliki firman, yaitu firman yang dari Tuhan Yesus Kristus, itu sungguh-sungguh membersihkan kita daripada segala kejahatan dengan menuruti firman itu. Kemurnian ini membuat kita layak bagi surga. Sebagaimana Allah yang maha besar telah menaruh meterainya pada ajaran Kristus, demikian pula ia menjunjung tinggi ajaran itu. Kita harus menjaga ajaran suci itu dalam iman dan kasih. Kita berharap atau kita berkeinginan untuk sampai kepada persekutuan yang terbukti sungguh-sungguh kuat dan erat di dalam Tuhan. Saudaraku dalam Kristus, karena itu kita harus tinggal tetap di dalam ajaran Kristus dan sama sekali kita tidak boleh keluar daripadanya. Karena saat kita keluar daripada ajaran Kristus itu berarti kita sudah tidak bersatu dengan Kristus.
Artinya kalau kita sudah tidak bersatu dengan Kristus, kita sudah kehilangan kehidupan di dalam Kristus itu. Karena itu saudara-saudaraku pendengar, mari kita tinggal tetap terus-menerus di dalam Kristus saat ini dan sampai selama-lamanya. Sampai kedatangan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Haleluya, kiranya renungan pada malam ini memberkati, menguatkan, dan menyegarkan iman kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena segala kebaikan yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Engkau mengingatkan kepada kami bahwa kami harus tinggal tetap di dalam Kristus. Sama sekali kami tidak boleh keluar masuk di dalam Engkau ya Tuhan. Kami harus tinggal di dalam Engkau sekali sampai selama-lamanya. Bapa di surga, hamba-Mu berdoa bagi saudara-saudaraku yang sedang mendengar audio ini dimanapun mereka berada. Tuhan tolong supaya setiap anak-anak Tuhan ini diberikan kekuatan iman. Ada banyak cabaran yang kami hadapi setiap hari. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan semangat untuk terus mengikuti Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa kalau ada di antara mereka yang putus asa, berikanlah keberanian untuk terus maju di dalam iman. Tuhan, hamba-Mu berdoa kalau ada di antara mereka yang sakit, Tuhan Engkau jamah. Kalau ada di antara mereka yang kekurangan, Engkau cukupkan. Kalau ada di antara mereka yang mengalami tentangan yang berat, Engkau Tuhan ringankan segala beban yang mereka alami. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Apa pergumulan yang mereka alami saat ini, hamba-Mu tidak mengerti, tidak tahu. Tetapi Engkau sungguh-sungguh tahu dan mengerti segala persoalan yang dialami oleh mereka, saudara-saudaraku pendengar ini. Sehingga Engkau menjawab segala pergumulan dan seru doa mereka. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada malam ini kami mau tidur. Mohon supaya Tuhan menjaga kami daripada segala gangguan kuasa-kuasa kegelapan, supaya kami dapat tidur dengan tenang dan damai. Kami dapat bangun pada pagi esok dalam keadaan sejahtera, penuh sukacita. Terpujilah nama Yesus. Ini doa kami. Amin.